Shalom. Shalom. Kami pelayan gereja mengucapkan selamat datang dan disertai dengan ucapan syukur bagi nama Tuhan Yesus yang telah memimpin kita selama 1 minggu yang lalu, sehingga kita masih diberi kesempatan dalam mengikuti ibadah di tempat ini. Semoga ibadah hari ini membawa berkat, sukacita, dan kekuatan bagi kehidupan kita. Amin. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Marilah kita memasuki ibadah. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1-2. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengharapan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, bawalah kami kepada anak-Mu agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang duniawi, karena hanya Engkaulah pengharapan dan keselamatan kami.
Kiranya Engkau mengasihi dan menunjukkan jalan kepada kebahagiaan, agar kami memperoleh rahmat-Mu yang besar itu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita sambut dari nyanyian Mujizat Itu Nyata. Bisa
firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini tertulis di kitab Jebanya pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Mari kita membaca secara responsorial. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang mental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Jemaat ayat 13. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sesudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan kemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan memisahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikianlah bunyinya, berbahagialah setiap orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita sambut dari nyanyian Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa.
karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta pengampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala kejahatan kami dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Teranglah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisah yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Untuk menyambut janji Tuhan kita bernyanyi bukan dengan barang fana.
kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sambut dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis di kitab Mazmur pasal 90 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Marilah kita membaca secara responsori. Kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dan dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Iya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Yesus Terlebih Besar. Jemaat kami undang untuk berdiri.
kita bersaksi mengirarkan pengakuan iman kita bersama-sama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan kur jemaat. Tuhan tersedia bagimu. Tuhan mau beri padamu, marilah. Yesus mengasihimu dan hendak menolongmu. Berkat Tuhan tersedia bagimu. Datanglah Marilah kita mendengar warta jemaat pada minggu pagi ini. 1. Kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan di Rawa Gadung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dimohon kepada ibu bapak yang mempunyai anak sekolah minggu agar disuruh datang setiap hari minggu. Yang kedua,
Ibadah minggu di gereja Pondok Kelapa dilaksanakan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 3. Latihan kor. Latihan kor dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di tempat yang sudah ditentukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 4. Konseling pranikah sehabis ibadah. Demikianlah warta jemaat pada minggu pagi ini. Kiranya menjadi dupa yang harum di kerajaan Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2, dan Inang Pendeta Naomi akan menyampaikan khotbah pada minggu pagi ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah yang senantiasa memberikan sesuatu yang terindah bagi kami. Kalau pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami yakin dan percaya Kau menghadirkan kami di tempat ini. Kami rindu merasakan kasih dan anugerah yang daripada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu terus bekerja di tempat ini, hadir dalam setiap pribadi kami, sehingga kami terus merasakan hadirat-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Perbaharui kami ya Tuhan, pulihkan setiap keluarga kami,
Jaga kami senantiasa Bapa, agar kami tetap berfokus di dalam Engkau. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu di tengah jemaat-Mu pada saat siang hari yang indah ini Tuhan. Hamba yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, kebenaran firman-Mu pada saat pagi siang ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pakai hamba-Mu, pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Biarkan otoritas yang daripada Allah mengalir Bapa, sehingga Tuhan, kebenaran firman-Mu mendapat menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir dan mendengarkan pada saat pagi siang ini. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami agar kami layak berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Terima kasih, saya bersyukur untuk berterima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Lasmian Bornebolan di tempat ini. Ibu. Yang memberikan Ibu Lasmian. Iya, Ibu Lasmian ya. Memberikan waktu saya di tempat ini untuk melayani jemaat Tuhan ya. Saya tahu mungkin kalau bukan pertemuan kita nggak akan pernah mengenal satu dengan yang lain. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya. Tapi ini rencana Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-umat Tuhan dipertemukan dengan cara apapun bagi kita. Nah, sedikit saya kasih kesaksian bisa ya? Nah, jadi kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, benar ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu cuma mengenal saya sebagai Pastor Naomi. Tapi di sini saya mau memperkenalkan pribadi saya, keluarga saya, pekerjaan saya sehari-harinya. Saya Pastor Naomi Boru Bantoruan. Ada di sini yang semarga dengan saya. Saya lihat di sini kebanyakan orang Korea, ya. Iya, saya bersama dengan suami tercinta. Suami saya satu ya. Anak ada 3. Pekerjaan sehari-hari saya melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya semua apa yang Tuhan percayakan bagi saya bukan karena pendidikan saya, bukan karena hebatnya saya berkata-kata, bukan karena saya bisa berbicara atau berdiri di tengah jemaat Tuhan. Tapi saat Tuhan mempercayakan suatu misi dalam kehidupan saya tahu karena Tuhan tahu saya, karena Tuhan tahu kerinduan saya. Jadi Tuhan mempercayakan sesuatu pekerjaan yang baik. Nah, kalau saya lebih banyak sebenarnya melayani di luar kota ya, karena memang misi saya penginjilan Bapak Ibu. Iya. Dan hari ini aku sedikit ini juga ya. Wow, baru hari ini saya melayani gereja Protestan. Sebenarnya sih sama semua ya. Nggak ada yang berbeda karena yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya. Dan hari ini juga saya baru pakai jubah, makanya saya katakan kepada beliau, saya nggak punya jubah, gimana ini? Saya bilang, oh saya ada, katanya. Aduh, saya bilang puji Tuhan. Kemarin malah sempat saya telepon juga teman saya bilang, saya boleh pinjam jubah? Katanya, wah jubahnya juga nggak ada, katanya, karena kita melayani sama-sama di karismatik. Jadi oke lah, puji Tuhan, ada jubah saya pakai hari ini dan saya boleh berdiri di tengah jemaat Tuhan hari ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau di sini saya lebih banyak melayani di penjara-penjara, lalu marginal, anak yatim, lalu panti jompo. Jadi pelayanan yang Tuhan kasih buat saya itu adalah pelayanan yang rendah bagi dunia, tapi bagi saya itu adalah suatu pekerjaan yang luar biasa. Amin. Nah, itu yang saya rasakan, itu yang saya nikmati dalam kehidupan saya. Walaupun banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang rindu untuk berdiri di atas mimbar, di tengah jemaat Tuhan yang ratusan, yang ribuan, tetapi bukan itu motivasi saya. Motivasi saya hanya rindu melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh, bisa menjadi berkat, membagi kasih satu dengan yang lain. Itu kerinduan saya. Jadi di tempat ini saya bersyukur saya bisa tersenyum di tengah jemaat Tuhan seberapapun yang hadir. Tapi ini bukan seberapa lagi ya, sudah lebih dari 2-3. Saya melihat juga hamba-hambanya di sini luar biasa, wow, dahsyat ya. Jadi mungkin kita tahu
Bukan ini tempat yang akan berlanjut ya, Ibu Pendeta ya. Saya sudah melihat ada bangunan di samping. Pastinya nanti akan berpindah ke tempat itu. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan dong bagi Tuhan. Itu luar biasa pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi setiap hamba-hambanya. Dia tidak akan pernah mempermalukan, tetapi dia akan terus memperluaskan terobosan-terobosan yang baru bagi kita semuanya. Iya, amin, puji Tuhan. Hari ini saya dikasih berapa waktu jam? 3 jam, 4 jam? Kalau boleh 5 nggak apa-apa. Sesuka hati ya Pak? Ya. Mamang, aduh puji Sampai Tuhan. lengkap. Kebetulan memang saya kalau biasanya bawa firman Tuhan kurang lebih 6 jam. Ya. Jadi boleh nanti yang lapar ambil makan siang dulu bawa ke sini. Ya. Kita Bisa. off dulu sebentar, oke? Haleluya, iya puji Tuhan. Nah, kita langsung masuk ke topiknya aja. Kita sama-sama buka Mazmur 17 ayat 1 sampai 15. Nanti kita boleh bergantiannya Bapak Ibu ya, karena ini lumayan banyak juga. Nanti saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Sudah semua menemukan? Amin ya. Haleluya. Iya, saya akan bacakan Mazmur 17 ayat 1 sampai 15. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Ayat kedua. Daripada mula kiranya datang penghakiman matamu, kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku dalam orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah, sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang mengagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang merumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempas aku ke bumi. Rupa mereka seperti bernafsu menerkam, seperti semuda yang dapat tempat tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu dari orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Ayat 15 kita bisa bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi aku dalam kebenaran akan pandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah Mazmur Daud, berseruan kepada Tuhan. Dia berseru, dia datang kepada Tuhan, dia memohon belas kasihan Tuhan. Karena dia tahu seorang Daud ini tidak akan pernah merasa puas kalau dia tidak merasakan kebesaran cinta kasih yang daripada Tuhan. Hari ini saya mau memberikan tema bukti kasih Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama beberapa tahun, mungkin ada yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau belasan tahun, atau puluhan tahun menjadi orang Kristen. Apa yang sudah kita rasakan saat kita berada sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang membuat kita berubah? Apa yang membuat kita merasakan ada sesuatu yang dapat memulihkan hidup kita? Ada sesuatu yang dapat menjadikan kita sebagai anak Allah yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Pastinya dalam
saudaraku yang terkasih, kita merasakan ada banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Ada banyak kita rasakan bagaimana kasih Allah yang luar biasa itu Dia nyatakan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Atau mungkin setiap hari Minggu atau ada ibadah konsel, kita hanya hadir pada saat itu aja. Kita mendengarkan firman Tuhan, iya. Tapi sepulang dari tempat itu, saudaraku sudah lupa lagi, sudah terlewatkan lagi. Saudaraku yang terkasih, saya mau bilang hari ini, kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini, saudaraku, Dia membuktikan kasih untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita dapat merasakan, supaya kita dapat memiliki sebesar apa kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia rela melakukan, memberikan nyawanya untuk supaya Dia dapat memperlihatkan bahwa begitu besarnya cinta kasihnya kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mencintai Tuhan, apa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Saya mau bertanya di tempat ini, maukah kita memberikan nyawa kita kepada Tuhan? Yang mau boleh lambaikan tangan? Halo? Haleluya, amin. Haleluya. Jangankan nyawa Pun Naomi, apapun yang ada padaku bohong, iya kan? Iya kan? Sedangkan persembahan Azan masih cari-cari warna hijau. Kalau ada yang merah, yang biru sisihkan dulu. Betul apa benar? Sama. Udahlah, ini dulu lah. Nanti apalagi nih kalau ibu-ibu ya, nanti beli beras, beli ikan, minyak goreng, apalagi jajan anak-anak, ya kan, bayar iuran dan lain sebagainya. Boro-boro beli, kasih nyawa kepada Tuhan, iya kan? Tetapi saya mau katakan kepada kita di tempat ini, Tuhan gak mau nyawa saudara dan saya, tetapi Dia rindu saudara dan saya memiliki kasih yang luar biasa, memberikan hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan gak muluk-muluk, Dia gak pernah minta kekayaan yang ada padamu, uang yang banyak yang berlimpah dalam kehidupanmu. Dia gak pernah minta itu, saudaraku. Kalau kita sadar semua itu adalah pemberian siapa? Pemberian Tuhan. Jadi untuk apa Tuhan minta itu dari saudara dan saya? Tuhan cuma mau kita memberikan hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh melayani Dia. Kita mau sungguh-sungguh taat, setia untuk melakukan setiap ibadah kita di hadapan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud, saudaraku. Dia datang kepada Tuhan. Dia mendengarkan semua apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan dia. Dia berdoa, dia berseru, dia menangis, dia menjerit, saudaraku yang terkasih. Karena dia ingin merasakan, dia rindu merasakan betapa kasih Allah yang luar biasa itu dia merasakan di dalam kehidupannya. Kalau Tuhan Yesus sendiri saja sudah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya, kenapa kita gak mau bayar harga? Enggak cukup Bapak Ibu cuma hanya kita beribadah, datang setiap minggu, atau mungkin ada komsel-komsel yang lain, itu enggak cukup. Tuhan memberikan waktu bagi semua umatnya 24 jam. Kalau saudara kita yang di sebelah aja bisa melakukan ibadah 5 kali, kita mau berapa kali Bapak Ibu? Apa cuma sekali seminggu toh? Ataukah pada saat ada masalah persoalan kita datang sama Tuhan, kita cari Tuhan, kita baru menangis di hadapan Tuhan? Bukan itu yang Tuhan inginkan. Saat kita senang, saat kita susah, saat kita punya permasalahan, pergumulan, kita mau tetap datang kepada Tuhan. Tuhan gak bilang, oh iya kamu harus berjam-jam berdoa, iya kan? Tuhan memang tahu apa kerinduan saudara dan saya. Tuhan mengerti apa kebutuhan saudara dan saya. Tetapi juga Dia sangat merindukan sekali kita datang menjerit kepada Dia, kita cerita kepada Dia, kita sampaikan sepatah dua kata kepada Dia. Itu yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Apakah kita sudah melakukan Bapak Ibu? Halo? Apakah cuma di tempat ini aja kita buka Alkitab? Apakah di tempat ini aja kita cuma bisa baca firman? Apakah kita
gosip di luar. Yang ibu-ibu mana? Coba lambaikan tangannya. Nggak ada ibu-ibu, semua bapak-bapak. Kalau dibilang gosip nggak terima, ya emangnya? Ya. Iya, karena memang itu tugas mak-mak. Kalau nggak gosip, nggak enak, nggak seru Bu Nomi. Kalau di rumah kan yang dibahas itu sama suami cuma belanja anak-anak sekolah, kebutuhan terus, ya kan? Kalau di luar kan ada gosip yang didengar, ada kabar-kabar burung. Iya, jadi hiburan. Benar gak Bapak Ibu? Sebagai anak-anak Tuhan, saya bukan bilang, saya juga gak munafik ya, bukan gak bisa saudaraku yang terkasih. Silakan saudara melakukan, silakan saudara keluar dari rumah, tapi sampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah banyak orang. Amin. Sampaikan saudaraku, bagikan apa yang saudara dapatkan kepada mereka. Walaupun terkadang banyak kita melihat, walaupun mungkin kita sama-sama berada di dalam kekristenan kita, tapi belum tentu semua orang itu memahami kebenaran firman Tuhan. Tapi saya mau bilang kepada saudara dan saya pada saat ini, apa yang kita temukan, apa yang kita pegang, apa yang menjadi remah di dalam kehidupan kita, yuk sama-sama kita sampaikan kepada orang banyak di luar sana. Saudara dan saya bisa melangkahkan kaki kita. Saudara dan saya bisa menemui setiap orang. Tapi lakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kata firman Tuhan, beritakan Injil. Jadi kita bukan hanya pribadi kita saja merasakan. Bukan hanya pribadi kita saja menginginkan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ada banyak orang juga di luar sana Bapak Ibu. Mereka rindu, mereka haus, mereka lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau bukan kita yang sudah memiliki kebenaran itu, kalau bukan kita yang sudah merasakan cinta kasih yang luar biasa, itu siapa lagi? Kita lah umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan suatu kebenaran di tengah banyak jiwa. Hari-hari ini adalah hari-hari penuaian. Bapak Ibu, saya mau bilang, jangan berpikiran kalau saya melakukan itu saya dapat upah enggak ya? Kalau saya melakukan itu ada manfaat enggak ya? Ada, banyak sekali. Upah saudara dan saya tidak akan pernah habis saat kita benar-benar melakukan itu. Upah saudara dan saya akan kekal dalam kerajaan surga. Jadi semua kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu semua gak muluk-muluk. Dia memberikan satu kepastian. Dia memberikan satu pengharapan buat kita. Supaya kita apa? Berpegang teguh di dalam pengharapan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu adalah janji yang harus digenapi Tuhan kepada kita semua. Amin. Haleluya. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu, ya. Jangan terlalu tegang. Kalau tegang saya juga jadi ngerasa kayak kurang nyaman di depan gitu loh. Saya senyum di sini, saudara, saya melihat Bapak Ibu agak tegang banget gitu loh. Jadi saya agak ketakutan dikit senyumnya. Kalau orang Batak tahu lah Bapak Ibu ya, iya kan? Enggak cuma hanya pada saat bicara aja suaranya besar. Benar gak? Iya. Mau ngapain pun, acara apapun, tetap suaranya, volumenya paling buah. Kalau suami saya kan orang Manado, kalau dia dengar saya bicara agak keras sedikit, dia sudah bilang, keras banget sih kamu. Kalau ngomong yang lembut napa? Siapa suruh kawin sama orang Batak? Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Kalau orang yang mau kawin sama orang Batak harus tanggung resiko. Volumenya gak ada, volume reda-reda. Semua tinggi. Yang gak berantak pun seperti berantang. Kalau suami saya ngomongnya lembut, makan aja gak pernah kedengeran saudara.
dia kawin sama pendeta, tetap aja pendetanya itu suaranya volumenya keras. Apa bedanya? Ya kan? Justru malah udah jadi pendeta suaranya volumenya lebih besar lagi. Kalau nggak besar nggak bisa kedengaran Orang. keliling. Kalau cuma 1-2 orang doang yang mendengarkan, bukan ceramah. Sedangkan tetangga kita aja pakai mic sampai kemana-mana kan? Iya. Jadi ibu ketawa aja, senyum-senyum aja. Saya jadi lucu lihat ibu nih. Pikir ibu ya, oh sama kita Bu Naomi, 11-12 kita. Ya Bu ya. Nggak apa-apa, kalau untuk kebaikan nggak apa-apa, benar nggak Bu? Amin. Orang Batak biar keras, tetapi anaknya semua berhasil. Rahasianya. Yang nggak berhasil berarti Kurang keras. kurang kerasnya itu adalah kurang keras berdoa, terlalu mengharapkan kekuatan, kemampuan. Duit aku kan banyak, apa yang nggak bisa aku lakukan? Aku mau buat sekolah anakku tinggi-tinggi pun aku bisa. Kebanyakan orang Batak itu sombongnya luar biasa. Benar gak Bapak Ibu? Nanti saya bisa gak pulang dari depan? Aman Bu. Aman ya? Aman. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Iya, saya nggak peduli, soalnya bukan saya yang membahas firman ini, tapi Roh Kudus yang menyampaikan kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mau melakukan, puji Tuhan. Kalau saudara cuma memasukkan dari kiri keluar kanan, itu pun silakan. Karena urusannya hanya pada Tuhan. Saya cuma menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita semua di tempat ini. Buang kesombongan kita Bapak Ibu. Jangan pernah mengandalkan kekuatan dan kepikiran kita. Kita melihat hari-hari ini, hari-hari yang terjadi, hari-hari yang sangat mengerikan. Kalau kita mau mengandalkan kekuatan kepikiran kita, siapa kita? Halo? Kita gak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita gak akan pernah bisa melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Kita harus bangga punya Yesus yang luar biasa. Harus bangga. Saya melihat banyak yang sudah berumur juga di sini ya. Sudah lansia, itu luar biasa banget. Tuhan tuntun di tempat ini. Kalau orang-orang kita biasanya masih pagi sudah dilapo. Inang-inangnya merumpi. Kalau saya pelayanan ke desa-desa, ya, apalagi ke Sumatera sana, tempat kita sana, aduh, saya lihat pagi-pagi sudah ada tuang di depan. Apa yang diobrolin sih? Ya kan? Udah pulang nanti, Mama Putih, Mama Usop, sudah masak kau? Sementara duitnya nggak dikasih belanja, habis untuk beli buah. Pulang-pulang mabuk, lapar, minta makan. Itu pun utang lagi. Iya, berutang lagi. Besok-besok ditagih warung istrinya, bukan suaminya. Mama Putih, kemarin suamimu itu ada utang di sini, bayar dulu buat modal aku. Kasihan nggak? Kasihan. Sebenarnya orang Batak ini setia nggak sih? Setia nggak? Iya. Setia di dalam apa? Kan ada pujian bilang setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Apa lagi? Lupa. Setialah sampai mati. Jadi bukan hanya kepada Tuhan kita aja, kepada suami, kepada istri harus setia. Walaupun mabuk dipukulin terus harus setia. Iya.
Iya. Walaupun gak pernah dimasakin, istri-istri harus tetap setia. Iya. Betul apa benar? Itulah. Kan nanti disayang lagi. Kalau udah dimarahin disayang lagi. Cantik lagi emang. Disayang lagi. Udah dimarahin, udah puas, disayang lagi gitu. Itulah laki-laki. Pengakuan laki-laki jujur banget Amang. Iya, belain lagi. Enggak 1, 2, 3 Mang ya. Iya. Semua rata ya Mang ya, laki-laki ya. Iya. Yang merasa laki-laki boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ada Amang di sini yang mengaku jujur banget. Ya kan? Ada kata pepatah bilang, jangan ada dusta di antara Kita. Amin. Berarti harus selalu jujur. Di mana ini Amang? Surga. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, haleluya. Sekarang dan selama-lamanya. Puji Tuhan ya Mang ya. Walaupun gak ada bersama Ina, tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Amin. Suatu saat nanti Tuhan izinkan Amang kembali bersama dengan Bapa. Tuhan pertemukan Amang dengan Ina. Haleluya. Haleluya. Harus tetap setia datang kepada Tuhan. Harus tetap berserah, berpegang teguh di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Apalagi yang mau kita cari di dunia ini, saudaraku yang terkasih. Kita melihat banyak peperangan yang terjadi, saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi suatu saat nanti. Kalau memang Tuhan izinkan peperangan Israel dan Palestina akan terjadi sampai ke Indonesia ini, berarti itulah waktunya Tuhan. Kalau waktu yang Tuhan kasih untuk saudara dan saya, kita nggak pergunakan itu dengan baik, suatu saat Tuhan nanti datang, masih ada rasa penyesalan buat kita. Kita mau datang, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Nggak ada lagi waktunya Bapak Ibu. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah kasih hati saudara dan saya kepada Tuhan. Nggak usah memikirkan perkara duniawi lagi, nggak ada artinya. Kita makan, kita sehat itu udah cukup, udah luar biasa banget. Saya dari dulu, walaupun saya lebih banyak merasakan sakit, penderitaan, saya nggak pernah mengeluh di hadapan Tuhan. Saya nggak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa sih begini-gini aja hidup saya? Kenapa sih Tuhan nggak izinkan saya seperti orang-orang yang ada di luar sana? Menikmati kekayaan, menikmati uang yang banyak, menikmati harta yang berlimpah. Kenapa saudaraku yang terkasih? Padahal harusnya Tuhan percayakan itu buat saya, supaya saya bisa memberkati banyak orang di luar sana. Amin. Amin. Tapi kenapa Tuhan tidak mengizinkan itu? Karena Tuhan mungkin tahu siapa pribadi saya. Mungkin kalau Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar bagi saya, belum tentu saya bisa menjadi berkat di luar sana. Amin. Tapi dengan keberadaan saya saat ini, keberadaan yang pas-pas saat ini saudaraku, saya percaya saya bisa menjadi berkat bagi siapapun. Haleluya. Jadi saudara juga di tempat ini jangan pernah berpikir, saya sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, Bu Naomi. Segala sesuatu apa yang saya inginkan di hadapan Tuhan belum tercapai sampai hari ini. Itu pun kita perlu introspeksi diri. Benar gak Bapak Ibu? Jangan hanya pada saat kita butuh kita cari Tuhan. Jangan pada saat kita perlu Dia, kita baru menangis di hadapan Dia. Cari Dia setiap saat. Jangan saat kau butuh Dia. Haleluya. Karena Dia tidak pernah membutuhkan kita semua di tempat ini, tapi kita lah yang membutuhkan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lah yang membutuhkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini ada 5 poin saudaraku, bukti kasih Allah kepada saudara dan saya. Yang pertama saudaraku, yang pertama,
Allah mengetahui dan memperhatikan doa orang percaya. Dia mendengarkan dan memperhatikan doa orang percaya. Orang percaya itu siapa? Orang yang mau tetap berpegang teguh, orang yang mau tetap berserah, orang yang mau tetap merendahkan diri kepada Tuhan. Amin. Bukan orang yang sombong, yang merasa kuat, yang merasa hebat, yang merasa sudah nggak perlu Tuhan lagi. Bukan. Jadi jangan pernah mimpi kau berkata engkau orang Kristen, engkau berkata sudah belasan puluhan tahun, bahkan dari kandungan pun kau sudah menjadi orang Kristen, tapi engkau tidak diberkati. Jangan kecewa sama Tuhan. Introspeksi kembali siapa diri saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita itu baik, Dia punya segalanya, Dia memiliki semua. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Dia sediakan, Dia siapkan, Dia berikan semuanya, saudaraku yang terkasih. Tinggal bagaimana kepribadian kita, bagaimana cara kita meminta kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudaraku. Bagaimana saudaraku supaya doa orang percaya itu didengarkan oleh Tuhan? Datang sungguh-sungguh, berpegang teguh, berpengharapan di hadapan Dia, saudaraku. Percaya dan menerima setiap doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Terkadang kan ada kita begitu ya Bapak Ibu ya. Kita udah yakin banget kalau kita doa kita hari ini pasti terjawab ya. Tapi setelah amin, khawatir lagi, benar gak? Benar gak sih? Benar gak sih doa saya didengar? Benar gak sih apa nanti yang akan terjadi dalam hidup saya? Saya dari remaja sudah melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saya nggak pernah merasakan kerja PT ataupun apa, kantor ataupun apapun itu, saya tidak pernah merasakan itu, saudaraku. Saya sudah berusaha pernah mencari pekerjaan, tapi selalu gagal dan gagal. Kenapa, saudaraku yang terkasih? Di situ saya sadar, berarti Tuhan percayakan saya menjadi pekerja Dia. Apa sih kalau secara daging kita bilang apa sih yang didapatkan? Mungkin kalau pendeta-pendeta dari Protestan ada PK dari pemerintah ya, Amang? Ada nggak? Nggak ada. Ah, nggak ada juga ya? Sebenarnya memang bukan itu motivasi kita. Motivasi kita melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bukan nggak bisa melayani di gereja-gereja besar, bisa. Tapi Tuhan nggak mempercayakan itu buat saya. Kan nggak semua orang bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di jalanan saya, benar nggak Bapak Ibu? Lalu ketemu dengan mereka, lalu berpelukan dengan mereka, lalu cipika-cipiki dengan mereka. Ada banyak orang seperti itu, enggak? Yang ada gengsi, yang ada malu. Ah masa sih bukan level saya kan pendeta. Saya kan hamba Tuhan. Saya harus ketemu dengan orang-orang jemaat-jemaat yang bersih, yang kaya, yang wow. Hari-hari ini memang itu yang terjadi. Banyak orang yang lebih rindu melayani di gereja-gereja besar, di jemaat yang ratusan, yang ribuan. Karena motivasinya cuan. Bukan kasih hati lagi, bukan kasihan daripada Tuhan lagi yang dilakukan, tetapi cari cuan, menjadikan ladang pelayanan itu menjadi bisnis. Tuhan izinkan nggak Bapak Ibu? Benar, hamba-hamba Tuhan itu gajinya adalah dari setiap yang kita sampaikan, dari pembenaran firman Tuhan, tapi bukan berarti itu motivasi kita. Saya mau katakan, saya kerap sekali melayani di desa-desa. Apa yang saya dapatkan dari sana? Enggak ada Bapak Ibu. Yang ada saya harus memikirkan transport, harus memikirkan biaya buat orang-orang yang di sana. Pasti kalau kita melihat ada yang keadaannya kurang mengizinkan, paling enggak kan kita bisa memberikan 1.000-2.000, benar gak?
Kalau saya sih prinsip saya seperti itu. Nggak tahu kalau Bapak Ibu. Kalau seperti di penjara-penjara pun seperti itu. Ya Mang ya. Tadi Amang juga sering ke penjara ya. Kita bawa berkat ya Mang. Bawa. Makanan. Iya, dari mana didapatkan itu? Kalau bukan semua seizin Tuhan. Kita melakukan semuanya itu untuk siapa? Untuk kita mendapatkan pujian kah? Untuk kita mendapatkan sesuatu kebanggaan dari manusia kah? Atau untuk kemuliaan Tuhan? Pastinya untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Hati yang sungguh-sungguh. Yang kedua saudaraku, kasih Allah pada kita saudaraku, bukti kasih Allah pada kita. Tuhan menghakimi dengan keadilan. Coba kita buka ayat kedua, apa dikatakan saudaraku? Ayat yang kedua, daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Haleluya. Di sini dikatakan hanya daripada Tuhanlah datangnya penghakiman. Kalau ada kita lihat sebelah kanan sebelah kiri kita ada yang enggak benar, jangan langsung menghakimi mereka, tetapi berdoa buat mereka. Nasihati mereka, ingatkan mereka, bukan menghakimi, karena penghakiman itu adalah hak siapa? Hak Tuhan. Yang ketiga saudaraku, bukti kasih Allah pada kita adalah Tuhan selalu menguji hati kita. Tuhan menguji kita karena Tuhan mengenal isi hati saudara dan saya. Jadi jangan saudara berpikir kalau doa-doa saudara nggak terjawab, kalau doa-doa saudara sampai hari ini belum terkabulkan, jangan saudara berpikir kalau Tuhan tidak mendengarkan doanya. Ada saatnya, ada waktunya. Yang pasti kita tahu semua indah pada waktunya. Udah tua saya Munomi, dari dulu saya berdoa supaya anak-anak saya diberkati, supaya anak-anak saya berhasil. Tapi yang ada sekolah pun enggak. Introspeksi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iya, jangan meninggikan diri, jangan merasa kita udah mampu, jangan merasa kita enggak perlu Tuhan lagi. Saya bersyukur banget punya Tuhan yang luar biasa. Bangga banget punya Allah yang luar biasa. Dia mengerti saya. Dia peduli kebutuhan saya. Dia tahu siapa saya. Kalau saya berdoa menangis di hadapan Tuhan, saya gak pernah menangis karena keadaan. Tapi saya merenungkan, kok baik banget sih Tuhan itu sama saya. Kok dia peduli banget sih sama saya. Ada nggak Bapak Ibu di tempat ini yang merasakan seperti apa yang saya rasakan? Tentang kebesaran Tuhan, tentang kasih Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita. Ada nggak kita rasakan Bapak Ibu? Ada. Harus itu. Supaya setiap ibadah kita tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Lakukan yang berkenan di mata Tuhan. Tetap datang sujud di hadapan Tuhan, taat, setia di hadapan Tuhan. Tuhan cuma menginginkan itu Bapak Ibu dari kita, nggak ada yang lain. Kemarin hambanya bilang sama saya, sempat bilang, Nomi, nanti ini pelayanannya marginal loh. Malah senang saya. Emang kalau udah dibilang marginal terus langsung saya cancel gitu. Senang saya bisa bertemu Bapak Ibu di tempat ini. Saya dapat melihat wajah-wajah yang luar biasa. Saya dapat melihat wajah-wajah yang diberkati. Kalau hari ini saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, saya pun sangat diberkati oleh Bapak Ibu di tempat ini. Saya berharap kepada beliau, jangan hanya ini yang pertama dan ini yang terakhir. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukti kasih Allah. Bukti kasih Allah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya yang keempat adalah Tuhan selalu menunjukkan bukti kasih-Nya yang ajaib tadi saudaraku. Kasih Tuhan itu ajaib. Kasih Tuhan itu luar biasa. Terkadang kita dalam keadaan yang sulit, tetapi keajaiban Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan saudara
yang sering merasakan itu, saudaraku? Siapa yang sering merasakan pada waktu kita nggak ada, kita butuh Tuhan. Pada waktu kita perlu sesuatu, kita butuh Tuhan, Dia menyediakan. Siapa yang mau merasakan berkat itu? Haleluya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haleluya, banyak, puji Tuhan. Amin. Dia pasti membuktikan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Itu perlunya kita membangun hubungan kita kepada Tuhan. Jangan malu menangis di hadapan Tuhan. Jangan malu merengek di hadapan Tuhan. Bu Naomi, yang nangis-nangis itu kan orang-orang karismatik. Kalau kita kan dalam Protestan malu. Enggak ada, sama semua. Enggak ada beda. Iya kan? Enggak ada bedanya Bapak Ibu. Mau Protestan, mau karismatik. Kalau saat datang sama Tuhan, berserah sama Tuhan, serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Karena saat kita menangis dengan sungguh-sungguh, di situ kita dapat melihat keajaiban Bapak Ibu. Kalau saudara yang belum merasakan, coba lakukan itu. Saat saudara punya masalah yang besar, saat saudara punya pergumulan yang besar, terus saudara datang sama Tuhan, saudara menangis sama Tuhan, pasti ada keajaiban yang terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Saya gak pernah ada orang bilang saya orang susah. Selalu banyak orang bilang saya orang banyak duit. Kenapa? Saya nggak pernah memberikan wajah yang mau dikasihani. Gak. Saya kerap sekali bilang sama teman-teman saya yang hamba-hamba Tuhan, jangan jadi hamba Tuhan punya roh mental peminta-minta. Halo? Malu dong hamba Tuhan punya roh mental peminta. Minta Tuhan kita, Tuhan yang kaya kok, Dia siapkan semuanya. Sampai hari ini pun Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Sepeser pun saya nggak pernah punya utang. Kenapa? Karena Tuhan tahu saya nggak akan pernah bisa bayar. Jadi Tuhan nggak mau mempermalukan hambanya. Iya dong. Kalau saya punya uang banyak, punya warisan, punya usaha yang banyak, terus saya cari utang di luar, pasti Tuhan izinkan. Kenapa? Karena saya masih bisa membayar. Karena saya nggak punya apa-apa, saya cuma hanya budak, saya cuma hanya hamba biasa, cuma hanya sebagai keset yang diinjak-injak. Jadi Tuhan cuma izinkan apa yang ada padamu, nikmati. Haleluya. Itu yang saya nikmati. Tapi saya tidak sama dengan orang-orang yang ada di dunia sana. Saya sangat diberkati luar biasa. Haleluya. Saya diberkati. Saya pun yakin dan percaya Bapak Ibu di tempat ini diberkati dengan luar biasa. Beri kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Yang kelima saudaraku, yang terakhir. Biasanya kalau dibilang ayat yang terakhir ini udah mulai semangat. Tinggal mau pulang, asik ya kan? Kalau masih dibilang yang pertama, mulai. Yang kedua, ya kan? Yang ketiga mulai gelisah, pantatnya mulai kepanasan, gesek sana, gesek sini. Yang keempat mulai cubit anaknya biar cepat pulang, kasih nangis. Haleluya. Amin. Yang kelima saudaraku, bukti kasih Allah pada saudara dan saya, Tuhan memelihara kita seperti biji matanya. Luar biasa saudaraku yang terkasih. Dia memelihara saudara dan saya seperti biji matanya. Dia menjadikan saudara dan saya menjadi orang-orang spesial di matanya. Dia lakukan itu Bapak Ibu. Dia melakukan itu dengan roh kerendahan hati. Dia menyingkapkan itu kepada semua umat-umatnya yang mau percaya, yang mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Dia.
sudah bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia membuat kita terpesona, Dia yang membuat kita jatuh cinta. Makanya yang punya suami di sini, yang punya istri di sini, jangan kasih 100% cintamu kepada mereka. Iya kan? Jangan kasih semua, 2% aja kali udah cukup. Asik. Selebihnya berarti kalau kita 2% sama suami, 2% sama anak-anak, 1% sama lingkungan kita, berarti sisa 95 kasih semua buat yang punya suami. Setuju enggak? Suami-suami setuju enggak 2%? Ya ampun, amplop. Enggak ada yang setuju. Aku maunya 100%, Bu Naomi. Jangan, saudaraku. Tuhan kita juga Tuhan yang pencemburu. Jangan lakukan seperti itu, saudaraku. Ayat ke-8 dikatakan, saudaraku, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Haleluya. Dia mau, saudaraku, memelihara saudara dan saya. Dia menjadikan saudara dan saya menjadi orang-orang yang spesial. Walaupun kita mungkin gak layak di tengah orang-orang yang istimewa, pejabat atau apapun itu, saudara, tapi Dia akan buat kita menjadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Makanya saya mau bilang kepada kita semua di tempat ini, jangan minder kalau kita ketemu dengan orang-orang yang wow, orang-orang yang merasa luar biasa. Jangan. Apa bedanya sih mereka dengan kita? Iya kan? Iya. Kalau mereka nggak memiliki kasih, kita memiliki kasih, itu bedanya. Pasti berbeda orang percaya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi jangan merasa kita minder di tengah-tengah mereka. Tetap perlihatkan, ini loh aku. Ini loh anak yang dikasihi. Ini loh anak Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus. Itu yang harus kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Betapa indahnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya, saudaraku, Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik, yang terindah bagi kita semua di tempat ini. Sekali lagi saya mau bilang, saudaraku yang terkasih, Tuhan membuktikan kasih yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Tadi diberikan 5 poin, saudaraku, bagi setiap kita di tempat ini. Yang pertama tadi, saudaraku, Dia membuktikan kasih-Nya untuk saudara dan saya, supaya kita dapat mengetahui dan memperhatikan doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti ambil tindakan, dan Tuhan pasti menerima setiap doa orang percaya. Yang kedua, Tuhan menghakimi dengan keadilan. Jadi jangan berlagak jadi hakim. Cuman satu hakim yang dapat melakukan itu, karena itu adalah tugas Allah bagi setiap kita. Kalau ada orang yang kita benci, ada orang-orang yang sepertinya memandang kita rendah, tetap mengasihi mereka, tetap mengampuni mereka. Amin. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan selalu menguji hati kita. Tuhan menguji kita karena Tuhan mengenal isi hati saudara dan saya. Benar gak? Mungkin kalau saya gak tahu apa yang ada dalam hati Bapak Ibu di tempat ini, tapi Dia mengerti hati kita yang paling dalam. Ada amin? Haleluya. Yang keempat, Tuhan selalu menunjukkan bukti kasih-Nya yang begitu ajaib. Kasih yang luar biasa, kasih yang sempurna, kasih yang dahsyat. Itu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Apalagi yang kita butuhkan, saudaraku. Modal kita cuma lipat tangan, berlutut, menangis, datang di hadapan Tuhan. Cuma itu kok modal kita. Susah gak Bapak Ibu? Yang bilang enggak siapa? Kalau yakin bilang enggak, berarti mulai hari ini
lakukan taat setia berdoa, renungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Amin. Haleluya. Yang kelima saudaraku, yang kelima dikatakan Tuhan memelihara kita seperti biji matanya. Saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Saudara dan saya adalah umat-umat kemenangan, umat-umat yang percaya, umat-umat spesial yang Tuhan sudah pilih. Lakukan apa yang menjadi bagian saudara dan saya, maka semua kita akan diberkati, semua kita akan menerima kesuksesan, semua kita akan menerima suatu kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan pun akan menjadikan kita menjadi kepala, dan Dia akan menjadikan kita, saudaraku, terus naik, tidak akan pernah turun. Itu janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadilah menjadi teladan-teladan Tuhan. Jadilah menjadi umat-umat yang luar biasa, umat yang tetap taat setia dan tetap mau berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus atas setiap kebenaran firman-Mu pada saat pagi siang ini Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti untuk berbicara, tapi hamba yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan terus bekerja bagi setiap kami. Roh Kudus-Mu akan terus mengajarkan kami Bapa, mengingatkan kami bahwa bukti kasih-Mu yang luar biasa adalah kasih yang sempurna yang Kau berikan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jadikan kebenaran-Mu ini Tuhan menjadi rema bagi kami, menuntun setiap langkah kaki kami, menguatkan kami Bapa, dan senantiasa menyelesaikan setiap masalah, problem, bahkan pergumulan yang kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat Tuhan di tempat ini, berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja bagi mereka, memberkati setiap keluarga lepas keluarga, memberkati usaha pencarian mereka, dagangan mereka, lumbung-lumbung mereka Kau penuhi dengan bencana-bencana penuh yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Kembalikan. Pujilah Tuhan, kita sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan untuk membangun kerajaan Allah dari Rawabadung ini sampai ke ujung dunia. Kita nyanyikan kidung jemaat yang tertulis dalam kitab kita, yaitu kidung jemaat nomor 385 ayat 1, 2, dan 3. Pada petugas kolektan kami persilakan. Ku berikan
Mari kita satukan hati kita menaikkan doa syafaat dalam hadirat Tuhan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah kami bersyukur pada pagi hari ini kami beribadah di Gereja-Mu Presbyterian Indonesia di tempat Rawa Badung. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik semua karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami. Kami bisa memuji, menyembah-Mu, menaikkan pujian, kami kembalikan untuk guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk pemberitaan kebenaran firman-Mu yang dibawakan oleh Pendeta Naomi. Tuhan memberkati beliau dan juga beserta dengan suami. Berkati pekerjaan dan pelayanan mereka, berkati keluarga mereka. Tuhan melihat hatinya, segala kebutuhan pelayanannya Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami sehingga kami dapat melakukannya. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja-Mu ini, gereja di Rawa Badung, berkati pemimpin kami, Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Lasmian Nainggolan. Biarlah hikmat turun dari Tuhan saja untuk memimpin gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati juga Tuhan suami Amang Pardede Tuhan Yesus, segala pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, ruang lingkupnya, komunitasnya Tuhan, teman sekerjanya Tuhan. Tuhan tutup bungkus Tuhan, jauhkan dari mara bahaya orang-orang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak mereka, Bapak Mazmur, Tuhan memberkati pekerjaannya sebagai dosen dan juga kakak Nina Tuhan Yesus dalam persiapan acara pertunangan juga. Biarlah Tuhan mempersiapkan mereka menjadi yang lebih baik di hadapan Tuhan saja. Biarlah perkenanan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati gereja-Mu Tuhan, Koinonia, Diakonia, Marturia, semua penata layanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Begitu juga kami para pemimpin Tuhan, penatua Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja Rawa Badung. Berikan kekuatan yang daripada Tuhan. Biarkan kami Tuhan Yesus, roh kami bersemangat dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau mampukan kami Tuhan untuk menunaikan tugas pelayanan kami dan memperlebar kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Tuhan jemaat kami Tuhan, yang di mana saja Bapa, yang sedang berada dan juga yang tidak bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah minggu kembali berikutnya bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya Tuhan, jika ada jemaat kami yang mengalami kekurangan, kami tahu Tuhan dalam firman Tuhan Mazmur 23, Tuhan adalah gembala kami dan tidak akan kekurangan kami. Dalam masalah finansial, kebutuhan ekonomi, sandang pangan, Tuhan memberkati jemaat kami ini Bapa, yang sedang dalam keadaan sakit. Engkau adalah Allah penyembuh. Biarlah Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Biarlah jemaat kami Tuhan dalam keadaan pulih dan dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan untuk komisi sekolah minggu anak-anak kami, generasi-generasi yang ilahi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Yesus berguna bagi keluarga, orang tua, berguna di tengah masyarakat, berguna bagi negara, bangsa dan negara ini Tuhan. Terlebih Tuhan menyukakan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Anak-anak kami ini ya Tuhan Yesus Kristus, juga komisi wanita Tuhan, komisi ibu-ibu Tuhan Yesus, komisi pemuda Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Visi-misi gereja-Mu kami kembalikan untuk guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Apapun juga yang kami perbuat untuk Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga Tuhan berdoa untuk negara Indonesia, untuk menyambut pemilu Tuhan. Biarlah Tuhan
siapapun pemimpinnya Tuhan, biarlah pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang mengasihi, yang mempedulikan rakyatnya. Biarlah Kau berkati Tuhan pemimpin-pemimpin di negara Indonesia ini yang bertanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk wilayah ini Tuhan, tempat ini ya Tuhan, RT, RW, semua masyarakat yang ada di lingkungan ini Tuhan, tutup bungkus Tuhan, berikan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, segalanya Tuhan kami serahkan kepadamu. Biarlah terjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami berserah ya Tuhan. Kami memohon karena kami tahu kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kami menjalani kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, pertolongan kami ialah datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan kami naikkan. Jemaat semua seluruh gereja Tuhan Rawabadung yang sudah berdoa dan berucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah pada siang hari ini. Kita nyanyikan himne nomor 402 ayat 1 dan 4. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, jadilah terang di mana saudara berada. Buktikanlah kasih Tuhan dan nyatakan kepada semua umat manusia di mana saudara ditempatkan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Sekarang kekal sampai selama-lamanya.